Oke Cempai, balik lagi ditemani channel kesayangan kita bersama MR Samar di sini. Yap, kita akan mulai bercerita tentang kelanjutan cerita dari film animasi Renegade Immortal. Di episode sebelumnya kita telah menyimak bersama pertarungan sengit Wang Lin melawan Teng Li. Sampai saat ini pertarungan mereka masih terus berlanjut. Dengan kultivasinya yang hanya berada di tingkat akhir Qi, kondensasi akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk mengalahkan Teng Li yang saat ini telah berada pada tahap foundation establishment tingkat akhir. Segala upaya telah dilakukan Wang Lin sampai-sampai dia mengeluarkan pedang terbang misterius yang baru saja dikuasai. Namun untuk mengalahkan Teng Li tidaklah mudah. Karena energi Wang Lin dan sang guru Situnan sudah hampir terkuras habis, mereka pun memikirkan cara untuk segera lolos dari kejaran Teng Li. Sang guru Situnan segera mengerahkan energinya dan mereka langsung berteleportasi ke tempat yang cukup jauh dari Teng Li. Di dalam pelariannya, sang guru Situnan melihat sebuah tumbuhan rambat yang dikenal dengan nama Blue Tridipin. Menurut sang guru, tanaman rambat itu sangat berbahaya sekali. Saking berbahayanya, tanaman tersebut dapat menghancurkan sebuah negara tingkat 2. Maka dari itu sang guru segera menyuruh Wang Lin untuk menghindari tanaman tersebut. Namun tanpa diduga-duga, Wang Lin malah menghampiri tanaman tersebut. Hal itu sontak membuat sang guru terlihat khawatir. Menurut Wang Lin, Blue Tree dewasa adalah mimpi buruk bagi siapapun di bawah tahap foundation establishment. Namun tanaman itu sangat sensitif pada darah sama seperti teknik dan energi spiritual. Oleh karena itu untuk mendekatinya jangan sampai menggunakan energi spiritual. Wang Li pun segera mendekati tanaman yang berbahaya tersebut tanpa rasa takut sedikit pun. Setelah merasa aman, Wang Lin mengambil dan meletakkan cabang-cabang dari tanaman itu di tanah dan membentuknya menjadi sebuah jebakan. Meskipun tindakannya sangat beresiko, Wang Lin tidak punya pilihan lain lagi. Menurutnya tanaman itu mungkin saja dapat menyelamatkan mereka. Setelah berhasil membentuk sebuah jebakan, Wang Lin pun pergi. Tak lama setelahnya datanglah Teng Li. Dia merasa kalau Wang Li baru saja beranjak dari tempat yang disinggahinya saat ini. Saat hendak melanjutkan perburuannya, nasib sial menghampiri Teng Li. Ternyata jebakan yang dipasang oleh Wang Lin benar-benar mengenai lawannya. Saat Teng Li mengerahkan kekuatan spiritualnya, tanaman rambat tersebut terlihat semakin kuat melilit tubuh Teng Li. Karena tidak mau mati di sana, Teng Li mau tidak mau menggunakan harta andalannya yang hanya dapat dia gunakan satu kali saja. Dengan harta surgawi itu, akhirnya Teng Li dapat melepaskan diri, namun luka yang dia derita akibat tanaman tersebut tidaklah ringan. Akibat perbuatan Wang Lin kepadanya, tekad Teng Li semakin bulat kalau dia benar-benar harus menghabisi Wang Lin. Dia berjanji akan menangkap Wang Lin dan begitu Wang Lin berhasil dia tangkap maka Teng Lin akan menyiksa dan mengekstrak jiwa Wang Lin. Di tempat Wang Lin saat ini setelah berhasil lolos dari kejaran Teng Li, Wang Lin terus melanjutkan pelariannya dan pada saat itu juga dia mulai merasa efek samping dari penggunaan pedang misteriusnya. Tiba-tiba sang guru merasakan sesuatu. Dia merasa ada pergerakan energi spiritual yang aneh dari barat laut dan menyuruh Wang Lin untuk melihatnya. Ketika Wang Lin sampai ke tempat yang dimaksud oleh sang guru, Wang Lin dan sang guru melihat sebuah mayat dan di atas kepalanya energi spiritual berwarna hijau berkumpul dari segala arah. Sang guru menyebutnya dengan inti hijau. Sang guru kembali berkata kalau dia tidak menyangka akan ada inti hijau dari negara peringkat 4 di sana. Wang Lin bertanya apa itu inti hijau. Sang guru menjawab kalau inti hijau peringkat 4 merupakan teknik kultivasi khusus sekte setan. Inti hijau tidak seperti inti normal. Anda dapat memiliki inti hijau sebanyak yang Anda inginkan. Saya ingat bahwa ada seorang gila dari negara peringkat 4 yang memiliki puluhan ribu inti hijau. Walaupun dia hanya berada pada tahap kultivasi formasi inti, bahkan para kultivator di tahap soul transformation dari negara-negara peringkat 5 tidak akan berani melawannya. Harus dikatakan bahwa selain kemampuan untuk meningkatkan kultivasi, apa yang membuat inti hijau sangat ditakuti adalah ketika meledak dan akan benar-benar kuat ketika puluhan ribu inti hijau itu meledak sekaligus. Lalu berapa banyak inti hijau yang dimiliki orang ini? Tanya Wang Lin. Orang ini hanya memiliki satu inti hijau dan orang ini juga bukan orang yang hidup. Dia adalah mayat yang memiliki kecerdasan.
Dia mungkin adalah seorang kultivator iblis dari negara peringkat 4 yang menggunakan teknik sebelum kematiannya untuk merubahnya menjadi mayat hidup. Mayat hidup itu lalu melihat Wang Lin tanpa bergerak sedikit pun, namun tiba-tiba dia mengangkat jarinya dan menjentikkannya. Cahaya hijau melesat langsung ke arah dahi Wang Lin. Wang Lin dengan cepat mundur dan mengelak dari serangan lawan. Setelahnya, mayat hidup itu berkata, "Tinggalkan tempat ini kalau tidak ingin mati." Mendapatkan peringatan itu dengan hati-hati, Wang Lin mulai mundur tanpa mengedipkan matanya, dan pada saat itu juga Wang Lin akhirnya mendapatkan sebuah ide. Dia akan kembali membuat jebakan untuk Teng Li. Lalu dia pun mencari keberadaan Teng Li, dan setelah menemukannya pertarungan sengit kembali terjadi. Pedang terbang Teng Li berputar di sekitar tubuhnya yang dapat menyingkirkan apapun yang datang kepadanya. Dia mengarahkan jarinya ke depan dan pedang terbangnya pun segera melesat. Melihat Wang Lin tidak lari ketika bertemu dengannya, Teng Li menjadi curiga rencana apa yang sebenarnya disiapkan oleh Wang Lin. Lalu Wang Lin menunjuk dengan jari kanannya dan pedang terbang misterius muncul. Lalu dia mengeluarkan sepotong batu giok dan mengalirkan energi spiritual ke dalam batu giok tersebut. Tiba-tiba 4 karakter emas muncul dari batu giok, sedangkan di sisi Teng Li, dia menggigit jarinya dan melemparkan setetes darah ke pedang terbangnya. Tiba-tiba pedang terbang bergetar dengan cahaya iblis dan berubah menjadi pedang besar. Saat Teng Li mengayunkan pedangnya ke bawah, pedang kecil misterius Wang Lin diteleportasikan dan tiba-tiba telah berada di belakang Teng Li. Tepat sebelum pedang misterius Wang Lin mengenainya, Teng Li menyentuh tas penyimpanannya dan sebuah lonceng tiba-tiba muncul dan menjadi perisai di tubuhnya. Dan saat serangan Teng Li yang menggunakan pedang besar itu berayun ke bawah, Wang Lin menjentikkan jarinya lalu 4 simbol emas melesat ke arahnya. Setelah itu Wang Lin segera mundur hingga ia tiba di tempat ia melihat mayat hidup sebelumnya. Wang Lin segera memancing Teng Li untuk mendekati mayat hidup yang sangat berbahaya itu. Teriakan mayat hidup mulai terdengar dan sosok itu melihat tajam ke arah Teng Li. Ekspresi Teng Li tiba-tiba berubah. Dia sudah memiliki kecurigaan dengan apa yang dilakukan oleh Wang Li. Akan tetapi dia tidak berharap ada makhluk seperti itu yang berada di sana. Teng Li segera mengarahkan jarinya ke depan dan seketika sebuah bola petir melesat ke arah mayat hidup. Saat menyentuh sang mayat, sebuah ledakan hebat terlihat. Bola petir sangat kuat dan kilat juga merupakan kelemahan dari semua mayat hidup. Melihat itu, Wang Lin tidak menyangka kalau mayat hidup itu akan selemah itu. Dia berencana akan segera melarikan diri, namun saat ini inti hijau muncul, gelombang energi berkembang keluar dari sebuah cincin di sekitar mayat hidup. Semua tanaman di sekitarnya berubah menjadi debu dan Teng Li yang terlalu dekat dengan sang mayat segera menggigit ujung lidahnya dan meludahkannya ke lonceng yang menempel di tubuhnya. Dalam sekejap, lonceng berubah dari keadaan setengah transparan menjadi ke dalam bentuk sempurna. Saat gelombang ledakan dahsyat inti hijau menghantam Teng Li, lonceng bergetar hebat. Itu hanya berlangsung beberapa detik, sesaat kemudian lonceng pelindung Teng Li pun retak. Dan ketika hampir semua pertahanan Teng Li telah rusak, Teng Li mengarahkan jarinya ke arah mayat hidup memerintahkan pedang besarnya untuk menghentikan serangan sang mayat. Dan pada saat yang sama Teng Li dengan cepat mundur dari sana. Jika bukan karena dia memiliki begitu banyak harta, mungkin saat ini dia pasti sudah mati. Sekarang Teng Li terlihat takut kalau mayat hidup itu akan kembali meledakkan inti hijau lain seperti tadi. Dia sudah kehilangan keinginannya untuk menghabisi Wang Lin dan sekarang dia hanya ingin melarikan diri. Namun Wang Lin yang dari tadi mengamatinya tidak tinggal diam. Segera Wang Lin membentuk segel tangan dan sebuah pedang misterius muncul lalu melesat cepat ke arah Teng Li. Dengan keadaannya saat itu Teng Li tidak menyangka kalau Wang Lin akan menyerangnya. Pada saat yang sama dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke arah Wang Lin, lalu pedang besarnya tiba-tiba berhenti dan membelok ke arah Wang Lin. Saat ini Teng Li sedang bertaruh. Bertaruh apakah pedang terbang misterius Wang Lin yang mengenainya terlebih dahulu ataukah pedang besarnya yang akan memotong Wang Lin. Dan ternyata pedang misterius Wang Lin lah yang lebih dahulu sampai. Dengan cepat pedang misterius itu menembus baju besi dan tubuh Teng Li. Pada saat yang sama, si Tunan menggunakan teleportasinya. Lalu seketika itu juga tubuh Wang Lin menghilang di bawah pedang besar dan muncul di hadapan Teng Li.
yang sedang dalam keadaan tak berdaya lagi. Lalu dengan cepat pula sebuah jurus kembali dia lancarkan yang akhirnya membuat Teng Li menghembuskan napas air dengan kondisi membeku seperti patung es. Bersambung. Oke, untuk hari ini kita cukupkan ceritanya sampai di sini dulu. Kalau rame kita akan tetap lanjutkan sampai tamat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Karena dukungan dari rekan-rekan sekalian adalah semangat bagi kami untuk berkarya. Oke, bye-bye.